struktural dan fungsional di lingkungan PMKTK IKN dan IPS, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu panitia dan beserta pelatihan peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan siswa angkatan 9 sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua bisa mengikuti acara In-Service Learning 1 pada hari ini, Rabu 18 November 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan siswa angkatan 9 yang telah bergabung menggunakan aplikasi Cisco Webex pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan in-service learning pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Berikut marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pempat TKPKN dan IPS, Bapak Dr. Haji Subandi MM. Yang terhormat Bapak Pejabat Struktural dan Bapak Ibu Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pempat TKPKN dan IPS. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang berasal dari Widya Iswara maupun PTP, serta peserta kegiatan dan panitia PKG berbasis kebutuhan siswa angkatan 9 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada room meeting ini untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan siswa angkatan 9 bagi guru SD, guru mapel IPS SMP, PPKN SMP, sejarah SMA, dan sosiologi SMA. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada room meeting ini. Dan pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan hal-hal yang menyangkut kegiatan PKG berbasis kebutuhan siswa ini sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ini akan diadakan selama 13 hari, dimulai dari hari ini, tanggal 18, sampai dengan 30 November 2020 secara daring melalui aplikasi Cisco Webex dan LMS. Untuk tujuan dari kegiatan PKG ini ada 4. Yang pertama, mensosialisasikan model pelatihan PKG berbasis kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran terkait materi-materi pembelajaran secara inovatif dan konstekstual pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi siswa. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kemampuan terhadap pemenuhan dukungan
psikososial bagi guru yang bermuara pada dukungan psikososial terhadap peserta didik dan orang tua atau wali. Untuk peserta PKG angkatan 9 ini terdiri dari 100 orang guru, dari guru SD, kemudian guru mapel IPS SMP, PPKN SMP, sejarah SMA, dan sosiologi SMA, yang tentu saja telah melakukan pendaftaran dan telah dinyatakan lolos sebagai peserta kegiatan oleh PMPTK, PKN, dan IPS. Untuk narasumber pada kegiatan ini berasal dari unsur pejabat struktural, kemudian Wida Iswara, PTP, dan fungsional tertentu di lingkungan PMPTK, PKN, dan IPS. Dan untuk skenario kegiatannya, nanti PKG berbasis kebutuhan siswa ini akan dilaksanakan dengan menggunakan platform Moodle dengan pola dukung 52 JP dengan model In1, On, dan In2. Untuk metode yang digunakan dalam kegiatan ini nanti akan meliputi paparan, tanya jawab, diskusi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan PKG berbasis kebutuhan siswa. Demikian laporan kami mohon kepada Bapak Kepala PMPTK, PKN, dan IPS berkenan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan PKG berbasis kebutuhan siswa Angkatan 9. Atas kesediaan Bapak Kepala PMPTK, PKN, dan IPS, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Mbak Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya ya? Terdengar. Terdengar, Pak. Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya para fasilitator, narasumber dari PMPTK, PKN, IPS, baik dari fasilitator Wida Suara maupun dari PTP, rekan-rekan panitia yang dikomandoi oleh Ibu Nia, para pejabat struktural dan fungsional tertentu di lingkungan PMPTK, PKN, IPS, serta Bapak Ibu seluruh peserta diklat via virtual ini, mulai dari guru SD, EPS SMP, PPKN SMP, sejarah SMA, dan sosiologi SMA dari berbagai penjuru tanah air yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, utamanya nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, umur panjang sehingga kita bisa berjumpa via virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai peserta diklat sampai 13 hari ke depan. Amin. 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 Yang kedua, tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian meskipun via virtual, yang tentunya ini sudah merupakan seleksi tadi disampaikan oleh Mbak Nia. Saya berikan apresiasi luar biasa dan selamat Bapak Ibu sekalian bergabung bersama kami di PMPTK, PKN, IPS meskipun via virtual ini. Inilah satu kesempatan yang sangat langka karena kita jarang sekali melakukan kegiatan tatap muka. Kalau ini tidak tatap muka cukup seminggu ya, karena 52 JP cukup 6 hari atau 7 hari setelah seminggu dengan perjalanan. Tapi karena ini virtual maka durasinya agak panjang menjadi 13 hari. Dengan pola dukung, dengan metode model pelajaran In1, On, dan In2. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya saya selaku pimpinan PMPTK, PKN, IPS juga berharap ya peserta nantinya ini masing-masing kelas kan 20 ya, supaya mengikuti kegiatan ini secara aturan yang berlaku dalam kegiatan protap, kegiatan daring ini virtual, sehingga nanti pada akhirnya tanggal 30 November semuanya terputus seperti yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kaitannya dengan pembukaan ini.
Yang pertama tentunya kegiatan ini adalah berbasis kebutuhan siswa. Jadi pelatihan ini, pengembangan kompetensi guru ini dasarnya dari keputusan hasil rapat kami dengan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan atau Dirjen P3, Bapak Dr. Iwan Syahril PSD, yang mengatakan bahwa pelatihan ini harus berbasis kebutuhan siswa. Artinya kebutuhan lapangan, ya. Jadi kami sudah menyebarkan instrumen angket kepada seluruh peserta pada calon-calon peserta dan guru-guru di Indonesia, khususnya mapel DPS dan PPKN, termasuk juga kepada siswa-siswinya. Dan hasil rakor kami dengan Pak Dirjen setuju segera dilakukan kegiatan diklatnya, ya, untuk pelatihan berbasis kebutuhan siswa ini. Harapannya memang tidak hanya melulu pada peningkatan kompetensi guru, tapi juga diharapkan bagaimana atau seberapa jauh, seberapa besar pengaruhnya terhadap kemajuan siswa-siswi kita di daerah. Jadi peningkatan kompetensi guru kita tingkatkan secara periodik, tetapi juga harapannya nanti seberapa besar pada kemajuan siswa atau murid-murid kita di lapangan. Jadi istilahnya well-being siswa, well-being student well-being, ya. Jadi masih kita semakin senang mengikuti pembelajaran ini dengan metode-metode yang tadi disampaikan oleh kreatif dan inovatif. Nah kemudian Bapak sekalian, yang kedua, ini kita harus sesuai dengan visi misi Kemendikbud, kita harus holistik. Jadi pembelajaran itu harus berdasar pada visi misi Kemendikbud, yaitu pada akhirnya adalah pada pelajar yang Pancasila, ya. Khususnya bidang studi EPS-PKN dan PPKN, PPATK, PPKN, EPS ini adalah satu-satunya di Indonesia. Jadi tidak ada lagi PPATK, PPKN, EPS yang ada di luar Malang ini. Bahkan di dunia nggak ada lagi PPATK, PPKN, EPS ini. Nggak ada, cuma adanya di Indonesia PPATK, PPKN, EPS ini, dan berada di kota Malang ini. Nah, seandainya Bapak Ibu sekalian tidak pandemi, mungkin saya undang Bapak Ibu sekalian ke Malang, ke Kota Batu tepatnya. Dan itu saya rasa sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian, sekaligus berhubungan atau bersilaturahmi dengan teman-teman guru EPS-PPKN seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa bersama Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan tahun depan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan kegiatan diklat atau pelatihan dengan luring atau tatap muka. Harapannya begitu. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah dalam pelajaran-pelajaran Pancasila itu kan disampaikan berakhlak mulia, ada etika, tata krama, punya kemandirian, ya, kemampuan nalar, berpikir kritis, ya, kemudian kreativitas, inovatif, gotong royong dan sebagainya. Ya, gotong royong, kebinekaan global dan seterusnya. Kita masuk pada dunia global, ya. Padahal visi misi kita sudah jelas bahwa tahun 2024 adalah menjadi Indonesia Emas, tahun Indonesia Emas, di mana Indonesia itu maju, bangkit, kompeten dan sebagainya. Kita harus mulai sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita harus selalu mengadakan inovasi-inovasi, kreativitas, ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air sesuai dengan visi misi kita tahun 2024 akan menjadi Indonesia Emas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berikut tentunya juga ada karakter di situ, ya. Karakter kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan nilai karakter, di mana mandiri, ya, terus kemudian religius, integritas dan gotong royong. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan bangsa kita sudah berkali mengatakan bahwa setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Nah, kondisi sekarang ini pas sekali. Setiap orang adalah guru, dan bahkan ditambahkan oleh Mas Menteri yang sekarang ini, Mas Nadiem Makarim, mengatakan setiap orang adalah guru dan setiap orang adalah sebagai guru juga sebagai murid. Nah, artinya kita harus menjadi pembelajar. Jadi jangan lantas kita sebagai guru lantas tidak mau belajar, tetap saya juga masih belajar juga. Belajar itu tidak ada batasnya, long life education. Saya juga belajar pada anak-anak saya, karena ilmu yang saya dapat dulu berbeda dengan ilmu yang sekarang, ya. Makanya sesuai dengan ajaran saya, sunnah rasulnya,
Nabi mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau mendidik anak sekarang harus dengan zamannya. Secara teknologi, lantas Bapak Ibu kalian masih menggunakan papan tulis atau apa namanya, itu sudah gak zaman lagi. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Sudah ada dalam kebutuhan sunnah masuk yang ajaran saya itu ya. Nah, kemudian begitu di samping itu juga Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa filosofi yang menjadi dasar pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu adalah bahwa pendidikan itu banyak perubahan. Jadi kalau kita belajar pendidikan itu udah banyak perubahan. Jadi pendidikan itu identik dengan perubahan. Jadi harus banyak melakukan perubahan-perubahan. Inovasi artinya. Inovasi, kreativitas. Sehingga anak-anak didik kita tidak bosan. Makanya tadi well-being siswa. Anak-anak kita akan semakin senang dengan pembelajaran IPS, PPKN, dan sebagainya. Sosiologi, dengan media-media yang ada. Makanya kita harus melakukan inovasi-inovasi, pembelajaran, kemudian kreativitas. Nah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga sudah membuat portal atau bisa dibuka, diklik itu ya, portal guru berbagi. Itu silakan Bapak sekalian. Portal guru berbagi artinya kita semakin ada kolaborasi, semakin ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Kita harus bersama-sama, gotong royong tadi. Artinya tidak menutup diri, kita harus satu royong, komunikasi, kan mengenal 4C ya, kreatif dan critical thinking, berpikir kritis, kemudian komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Istilah muncul, jadi jangan hanya wacana saja, tapi bagaimana mengaplikasikannya di daerah, di tempat-tempat Bapak sekalian. Eranya era komunikasi, era keterbukaan, sehingga jangan menutup diri. Ketika mendapat ilmu jangan hanya disimpan di laptop, itu gak akan bermanfaat. Tapi ketika ilmu itu diberikan, diterima oleh Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada teman-teman sejawat di komunitas-komunitas itu. Ya, itu akan lebih bermanfaat. Tidak akan habis ilmunya Bapak Ibu sekalian kalau ketika diberikan kepada teman-teman, anak kita, akan bermanfaat itu jika ilmu itu diberikan, bisa digunakan oleh siswa-siswi kita, teman-teman sejawat kita, dan sebagainya. Makanya program pemerintah Kemendikbud ini nanti akan ada program yang namanya guru penggerak. Ya. Guru penggerak itu artinya nantinya Bapak sekalian akan menjadi sebagai interactional leadership, kepemimpinan pembelajaran. Itu diharapkan membangun ekosistem pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang dibuka tahap kedua. Itu adalah bisa ditutup pada tahap kedua. Silakan itu diikuti, karena terbuka melalui laman Kemendikbud. Kemudian yang berikutnya juga ada Kemendikbud juga membuat tinggal klik aja RPP 1 halaman. Kan sudah dimudahkan dengan adanya teknologi ini, sekali. Di era teknologi ini itu banyak hal yang harus kita pelajari, ambil hikmahnya. Kata Pak Dirjen ketika minimal hikmah pandemi ini, guru-guru kita, siswa-siswi kita, orang tua murid, itu semakin melek IT, semakin melek teknologi, semakin belajar. Itu minimal hikmah dari pandemi ini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, itu yang saya katakan tadi, 4C itu critical thinking, kemudian komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas atau inovasi itu tolong diwujudkan dalam keseharian kita bersama. Jadi gotong royong itu artinya jangan menutup diri, saling terbuka, saling memberi ya informasi-informasi terkait dengan kualitas pendidikan tanah air. Sehingga kita bersama-sama nanti pada tahun 2024 betul-betul terwujud Indonesia Emas, di mana kita semakin maju, ya, semakin kompeten, mampu bersaing di tengah globalisasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu perlu adanya apa yang saya tadi dikatakan, perlu adanya pembiasaan.
ada pembiasaan, kita rubah mindset kita, pembiasaan tulisan baru, kemudian ada pendidikan, kemudian ada budaya atau pembudayaan. Nah, itulah baru muncullah terakhir peradaban, bangsa Indonesia yang beradab, ya, sesuai dengan sila kedua kemunasihan yang adil. Suaranya Pak Didik dari SD ya, ini Pak Slamet Supriyadi, tapi panggilannya Pak Didik ini, Bapak Ibu ya, ini sudah panggilan familiarnya seperti itu. Kemudian teman-teman panitia, ada Mbak Reti, ada Pak Yudis, dan teman-teman yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, tentunya untuk para peserta nih, Bapak Ibu yang dikomandani oleh Pak Denny Yasir tadi katanya Pak Didik ya, sebagai ketua kelasnya, alhamdulillah beliaunya bisa bergabung dengan kita juga. Nah ini dari sekolah luar negeri, ya ini mungkin bisa menjadi motivasi kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga apa yang mungkin tidak didapatkan di Indonesia ya, ini nanti bisa belajar juga ini sama Pak Denny Yasir, begitu ya Pak Denny ya. Ya, jadi mohon nanti bisa sharing-sharing juga dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup nanti secara resmi, ini ada sedikit pesan begitu Bapak Ibu ya, untuk di kegiatan akhir ini apa saja sih nanti yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu pasca pelatihan yang lebih kurang sekitar 13 hari ini, sehingga nanti intinya setelah diklat ini tidak begitu saja selesai, tidak ya Bapak Ibu, tapi di sini ada beberapa hal yang menjadi tanggungan dari Bapak Ibu sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ini. Mohon izin saya share dulu. Ini Bapak Ibu, tadi setelah kegiatan diklat Bapak Ibu yang secara daring ini selama lebih kurang 13 hari ini, di akhir ini ada program tindak lanjut ya, jadi yang harus dilaksanakan setelah ini, di mana program tindak lanjut ini nanti merupakan kegiatan yang dilaksanakan pasca diklat, artinya apa saja nanti yang harus dilaksanakan sehingga nanti hasil dari diklat ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, ini isi materinya Bapak Ibu, ada kompetensi guru, ada tugas dan peran guru, hasil analisis kebutuhan dari siswa, kemudian ada penyusunan program pelatihan, kemudian ada program tindak lanjut, untuk program tindak lanjut, sasaran program tindak lanjut, moda program tindak lanjut, serta penyusunan program tindak lanjut. Ini nanti yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, ini Bapak Ibu, nah, kita hanya mengingatkan saja Bapak Ibu. Oh ya Pak Didi sudah live ya Pak Didi? Ya, baik Pak Didi, silahkan, karena memang kegiatannya bersama-sama ini, jadi kita bagi tugas. Kalau Pak Didi tadi sudah menyampaikan di awal, terima kasih laporannya Pak Didi, ini menjadi bahan kami nanti untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu yang masih bergabung di meeting room ini. Baik Bapak Ibu, kita ingatkan saja ini kewajiban sebagai pendidik dan tenaga kependidikan ini ya Bapak Ibu. Jadi ini tentunya sudah dilaksanakan semua ini oleh Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah menjadi pendidik atau guru ya selama ini, sehingga ini istilahnya hanya mengingatkan saja, yaitu kewajiban pendidik atau guru ini. Yang pertama adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna.
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah, jadi ini Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa tugas Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik, salah satunya adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Artinya apa? Jadi mari kita ciptakan Bapak Ibu suasana pendidikan di kelas itu ya yang menyenangkan gitu Bapak Ibu. Terus yang kreatif, yang dinamis, dan dialogis. Artinya apa? Jika kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara menyenangkan, terus kreatif, dinamis, dan dialogis, ini harapannya nanti anak-anak itu tidak bosan begitu ya dengan apa yang Bapak Ibu berikan. Artinya mari kita ciptakan suasana pendidikan itu dengan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu selaku guru, selaku tenaga pendidik ini sudah berkomitmen ya. Jadi kalau kita sudah berkomitmen ini mari kita sama-sama laksanakan bersama-sama, yaitu secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya mutu pendidikan ini salah satunya adalah bergantung kepada komitmen Bapak Ibu semuanya. Bagaimana supaya nanti pendidikan ini bisa terlaksana secara profesional. Begitu. Kemudian yang berikutnya tugasnya adalah memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita ya, kepada Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi tentunya sebagai Bapak Ibu guru ini harus memberikan teladan dan menjaga nama baik dari lembaga Bapak Ibu, termasuk dari profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya ini nanti bisa memberikan teladan ya, terutama kepada siswa-siswanya ya, sehingga jangan sampai nanti sebagai Bapak dan Ibu guru itu tidak memberikan teladan yang baik. Itu yang kami harapkan. Jadi Bapak Ibu selaku yang ada di garda depan yang langsung berhadapan dengan siswa ini, artinya harus betul-betul memberikan teladan dengan baik. Apalagi ini ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru ya, oleh Bapak Ibu semuanya, supaya bisa menjadi guru yang profesional. Nah, di antaranya yang pertama ini dikemas dalam kompetensi pedagogik. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada kompetensi pedagogik ini diharapkan Bapak Ibu dapat atau mempunyai kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, tentunya ini sudah dilakukan semuanya oleh Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik ini menjadi satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai guru. Berikutnya yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, yang berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Nah, jadi ini Bapak Ibu, dari kompetensi kepribadian ini tentunya kemampuan yang saya sebutkan tadi wajib dimiliki ya. Jadi seperti itu. Nah, kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, dan seterusnya tadi. Sehingga ini yang juga harus dimiliki karena Bapak Ibu semuanya tadi saya sampaikan bahwa ini sebagai teladan bagi anak-anak didiknya, sehingga ini juga harus dimiliki. Nah, kewibawaan ini juga harus tetap dimiliki Bapak Ibu, karena dengan kewibawaan ini nanti anak-anak ini juga akan bisa istilahnya akan bisa mengikuti dengan baik begitu ya. Kalau kita tidak berwibawa itu di hadapan anak-anak kadang-kadang juga kurang bagus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, dengan sesama guru, dengan orang tua, wali, peserta didik, dan dengan masyarakat sekitar yang dikemas dalam kompetensi sosial. Jadi seperti itu. Nah, tentunya pada masa-masa yang sekarang ini Bapak Ibu ya,
di masa pandemi seperti ini sangat diperlukan. Ya, jadi ada kemampuan berkomunikasi ini, bersinergi baik dengan sesama guru, dengan anak-anak, dengan wali murid, dengan masyarakat, ini sangat diperlukan karena saat ini informasi yang kita berikan itu yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada siswa langsung itu kadang-kadang juga mengalami kendala, sehingga misalnya saja Bapak Ibu sudah memberikan tugas-tugas secara daring begitu ya, tetapi anak-anak didik kita itu kadang-kadang kan juga karena banyaknya tugas-tugas itu kadang-kadang lupa dengan tugasnya. Oleh karena itu ini kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan wali muridnya, ya Bapak Ibu, dengan Bapak Ibunya dari anak-anak itu, sehingga kalau kita berkomunikasi dengan beliau juga nanti membantu kita atau membantu Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah itu Bapak Ibu, jadi apabila ketiga kompetensi ini dimiliki oleh seorang guru, maka insya Allah nanti akan terciptalah untuk kompetensi guru yang profesional. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini Bapak Ibu, ya. Nah, kita sama-sama nanti untuk menghadapi abad 21. Nah, ini ada tuntutan dan target bahwa pada tahun 2045 itu saat 100 tahun Indonesia merdeka ini akan tercipta generasi emas Indonesia, sehingga diperlukan bekal kecakapan abad 21 yang harus juga dikuasai oleh guru agar dapat menyiapkan anak didik menjadi generasi emas. Nah, jadi seperti itu di tahun 2045 ini tepat saat 100 tahun Indonesia merdeka. Ini harapannya nanti benar-benar menjadi generasi emas Indonesia. Lah untuk menghadapi hal tersebut tentunya harus kita siapkan ya, mulai sekarang. Nah, jadi jangan sampai nanti sudah abad 21, sudah 100 tahun Indonesia merdeka, tetapi kemampuan anak-anak masih biasa-biasa saja. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi harapannya nanti kita semua mempersiapkan untuk menuju kecakapan abad 21 itu dengan semaksimal mungkin, sehingga mulai saat ini harus segera kita siapkan tentang hal itu. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, yang disiapkan antara lain ini Bapak Ibu ada 3 besaran ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ada learning skill ini, ada critical thinking, ada kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Nah ini, jadi kita ajak anak-anak didik kita itu untuk berpikir kritis juga Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka melihat hal-hal yang sekiranya tidak sesuai, ya ini kita ajak untuk berpikir kritis, jurnalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Jadi kita itu berharap anak-anak didik kita itu pandai itu ya di bidang akademik. Harapannya seperti itu. Setelah belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, ini harapannya pandai di bidang akademik. Tetapi ini harus dilengkapi juga dengan pendidikan karakter ini Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak didik kita itu jangan sampai hanya pandai saja tetapi tidak mempunyai karakter. Nah itu yang tidak kita inginkan sama-sama. Sehingga keinginan kita supaya anak-anak didik kita itu pandai di bidang akademiknya, tetapi juga dibarengi dengan pendidikan karakter yang matang juga. Itu kita bekali dengan nilai-nilai religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Jadi mari kita ajak anak-anak didik kita itu supaya menjadi anak-anak yang religius ya. Jadi seperti itu, yang waktunya yang beragama Islam ya harus menguasai agamanya, yang agama Kristen dan lain-lainnya juga demikian ya. Sehingga anak-anak didik kita itu kalau mau melakukan tindakan-tindakan yang kiranya menyimpang dari agamanya ini tidak jadi. Nah itu harapannya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, termasuk kita tanamkan jiwa nasionalis juga, integritas, gotong royong, dan mandiri. Itu yang harus kita siapkan sejak sekarang, sehingga nanti harapannya di tahun 2045 nanti anak-anak didik kita ini sudah siap untuk menghadapi Indonesia generasi emas di tahun itu.
Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini ada beberapa permasalahan mengenai pembelajaran PPKN dan IPS. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Hasil survei terhadap siswa dan guru ini diperoleh 4 hal yang perlu ditingkatkan kualitas dan layanannya. Yaitu yang pertama, ini ya, jadi permasalahannya di sini Bapak Ibu, permasalahan pembelajaran PPKN dan IPS ini menurut siswa ya. Jadi yang menurut siswa ini ada 4 hal yang perlu kita tingkatkan untuk layanannya. Yang pertama adalah materi pembelajaran, di mana pada materi pembelajaran ini banyak disorot oleh siswa dan guru kita ya, karena dianggap terlalu padat dan banyak hafalan gitu ya untuk materi PPKN dan IPS. Jadi di materi PPKN dan IPS itu mereka beranggapan bahwa materinya terlalu banyak dan banyak hafalannya. Nah, ini nanti yang harus kita carikan solusinya. Kemudian yang kedua di metode pembelajaran, ini siswa menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif sehingga tidak membosankan, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan sudah banyak metode-metode pembelajaran ya yang bisa diterapkan kepada anak-anak didik kita. Tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu itu anak didik kita itu duduk manis di kursi di mejanya masing-masing, Bapak Ibu guru yang bercerita begitu ya, Bapak Ibu yang menerangkan begitu. Nah, sehingga anak-anak didik kita itu hanya duduk manis dan mendengarkan. Pelajaran ini anak-anak nanti akan bisa melihat langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat ini tentang penilaian Bapak Ibu, tentang evaluasi pembelajaran. Nah, di evaluasi pembelajaran ini sistem penilaian pembelajaran ini karena kadang ada soal yang panjang-panjang teksnya begitu ya, sehingga anak ini sulit bagi siswa itu untuk memahami. Nah, jadi anggapannya masih seperti itu. Oke, jadi untuk evaluasi pembelajaran, soal-soal yang diberikan itu terutama pada materi PPKN dan IPS ini masih dianggap seperti itu. Banyak soalnya panjang begitu ya, sehingga anak didik kita itu agak kesulitan untuk mencari intinya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya anak didik kita itu ketika ada evaluasi, terutama pada ulangan-ulangan begitu ya, nah ini materinya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak didik kita. Materi atau konten yang akan dilatihkan dalam bagaimana mengajarkannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, materi pembelajaran menjadi permasalahan yang menjadi permasalahan siswa ini menjadi prioritas kami dalam menyusun program diklat. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian guru ini akan dilatih dengan berbagai model pembelajaran yang dapat memotivasi dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi model-model apa saja nanti yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan. Nah, jadi seperti itu. Ini menjadi dasar kami untuk penyusunan program pelatihan guru di B4 TKPKN dan IPS. Berikutnya, selain model juga dilatihkan untuk memanfaatkan dan membuat media pembelajaran serta menyusun penilaian yang akurat dengan berbagai model. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tadi bisa kami sampaikan ini model pembelajaran dan dilatihkan juga untuk membuat media. Tentunya Bapak Ibu sudah belajar membuat media ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau dilaksanakan secara tatap muka itu diklatnya ini akan seru Bapak Ibu ya. Jadi praktek langsung di sini bersama-sama begitu. Nah, karena ini sedang kondisi yang tidak memungkinkan, ya mau tidak mau ya kami juga tetap melaksanakan pelatihan, namun ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini dilaksanakan secara daring begitu ya, secara jarak jauh, sehingga mungkin masih belum optimal begitu ya. Mudah-mudahan ini sudah segera berakhir untuk pandemi ini sehingga kita bisa bertatap muka. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau tatap muka itu senang Bapak Ibu untuk membuat model-model dan media pembelajaran ini, ya ini akan senang sekali. Jadi bisa dilaksanakan secara langsung bersama-sama dengan para narasumber atau widya suara yang mengampu dalam kegiatan itu. Itu ya Bapak Ibu yang kami sampaikan, sehingga ini menjadi dasar untuk proses penyusunan program pelatihan guru. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi
jadi begini Bapak Ibu, untuk program pelatihan guru ini apa ya istilahnya, pola kegiatan yang dibuat menjadi 52 jam pelatihan dengan pola in on in begitu ya, dengan menggunakan moda daring penuh melalui pemanfaatan Vicon ya, baik oleh Webex maupun oleh Zoom, jadi seperti itu. Nah, jadi program pelatihan guru ini diawali dengan PKG berbasis kebutuhan siswa. Nah, di kami sejak adanya pandemi ini muncul istilah Dikdaya Bapak Ibu ya. Jadi Dikdaya itu adalah Diklat Guru Daring Berinovasi dan Berkarya. Nah, begitu. Nah, jadi sebelumnya tidak ada ini ya, sebelum ada pandemi ini tidak ada istilah Dikdaya ini. Nah, begitu ada pandemi ini muncul ya istilah Dikdaya ini. Jadi Diklat Guru Daring Berinovasi dan Berkarya. Karena itu ya ini akhirnya kita lakukan secara daring ya, dengan Bapak Ibu semuanya untuk pelatihannya. Ya mudah-mudahan walaupun dilaksanakan secara daring ini nanti bisa menambah wawasan lah kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga ini bisa untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah masing-masing. Pola DP-nya ada 52 jam pelatihan. Ini dikemas dalam lebih kurang dalam waktu 13 hari. Ya, jadi seperti itu. Polanya in on in seperti yang tadi saya sampaikan itu, dan di akhir ada tindak lanjut kegiatan. Nah, jadi ini Bapak Ibu secara rincinya seperti ini untuk kegiatannya. Ya, untuk kegiatan uraian ya di pola kegiatan in on in juga Bapak Ibu ini, di jumlah jam pelajaran ini di in 1 ada 4 GP ya. Di awal dulu itu Bapak Ibu guru di kami di BEM4TK PKN dan IPS ini sebetulnya ada dua cara Bapak Ibu ya, melalui tatap muka dan ada cara daring atau online begitu ya. Kalau dulu sering kita lakukan dengan tatap muka gitu ya, tetapi semenjak ada pandemi ini kita selalu melaksanakan secara daring begitu. Jadi ini peningkatan kompetensi guru, ada tatap muka, ada daring. Nah, kembali mengingatkan kembali kepada kita semuanya, terutama kepada Bapak Ibu. Nah, ini ada tugas utama guru ya Bapak Ibu. Ini ada mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi. Ini semua harus dilakukan ya oleh Bapak Ibu guru. Ini harus dilakukan ya, mulai mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi. Kalau kita hanya mendidik saja, mengajar saja, membimbing saja, melatih saja, mengarahkan saja, tetapi tidak kita nilai, ini juga kurang maksimal ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang sudah diberikan itu harus kita berikan penilaian dan kita evaluasi. Jadi seperti itu, sehingga kita benar-benar tahu apa kekurangan-kekurangan dari anak-anak didik kita itu ya, sehingga nanti hasilnya bisa langsung disampaikan kepada anak didik kita itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peran guru ya, ini pendidik dan pengajar. Tentunya ini nanti harapannya itu ini menjadi penggerak begitu ya di dunia pendidikan, menjadi penggerak dan inspirator bagi guru lain di lingkungan belajarnya, di sekolah dan di lingkungan pembelajaran di wilayahnya melalui berbagai komunitas seperti di MGMP, KKG atau organisasi profesi lainnya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti benar-benar setelah Bapak Ibu ini mengikuti pelatihan ini benar-benar menjadi inspirator dan penggerak bagi Bapak Ibu guru yang lain. Gitu ya. Jadi benar-benar ada bedanya begitu loh Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu diklat selama 13 hari ini dengan berbagai materi yang sudah diterima oleh Bapak Ibu, dijaringkan dengan para Widya Iswara itu, benar-benar nanti menjadi inspirator. Jangan sampai nanti Bapak Ibu setelah diklat ini diem saja begitu ya, yang penting saya dapat sertifikat. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ini nanti bisa mentransfer ilmu Bapak Ibu kepada teman-teman Bapak Ibu di sekolah, kepada murid kita ya, kepada yang lain dan kepada yang lainnya yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan semacam itu.
Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, program tindak lanjut. Apa sih program tindak lanjut itu? Nah, di sini kami sampaikan bahwa program tindak lanjut ini merupakan program yang disusun oleh peserta didik, maksud saya oleh peserta diklat ya, berupa rencana tindakan atau aksi yang akan dilakukan oleh peserta setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, dapat berupa implementasi, sosialisasi, sharing, atau pengimbasan hasil diklat kepada guru sejawat, sekolah, siswa, ya, dan yang lainnya, seperti itu ya. Jadi pengembangan dan atau inovasi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih ya, atau kalau mungkin kan ya ketiga-tiganya ini ya. Jadi ada pengimbasan, ada pengembangan, dan ada inovasi. Apa pengimbasan, apa pengembangan dan inovasi? Nah, oke, kita lanjut ini ya. Ini. Jadi pada kelompok pengimbasan ini Bapak Ibu ya, diantaranya ada kegiatan ini sosialisasi, kemudian ada sharing pengalaman, ada diskusi materi, ada pembudayaan, dan ada teladan. Nah, ini Bapak Ibu di kelompok pengimbasan. Oke, Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan ini ya. Jadi kalau milih di kelompok pengimbasan ini ada sosialisasi kepada teman-teman di sekolah atau kepada yang lainnya. Terus ada sharing pengalaman, ada diskusi materi, ada pembudayaan, dan ada teladan. Ini yang kelompok pengimbasan. Berikutnya ini yang kelompok pengembangan Bapak Ibu ya. Yang kelompok pengembangan ini ada implementasi, ada analisis, ada modifikasi, ada uji coba, dan ada penyempurnaan. Ini di kelompok pengembangan ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada kelompoknya, item-itemnya seperti ini ya. Ini ya, implementasi, analisis, modifikasi, uji coba, dan penyempurnaan. Ini di kelompok pengembangan. Kemudian yang ketiga di kelompok inovasi ini Bapak Ibu, yang kelompoknya, yang item-itemnya ada karya cipta, ada karya kreatif, ada pembaruan, dan ada produk inovatif. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat kegiatan seperti ini di mana diklat ini ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan program tindak lanjut ini kepada guru sejawat di sekolah itu ya. Jadi minimal di teman-teman Bapak Ibu di sekolah untuk materi-materi umum yang sekiranya nanti tidak diperoleh oleh teman-teman yang tidak mengikuti diklat, lah ini bisa disampaikan kepada guru sejawat atau teman-teman di sekolah. Kemudian boleh kepada tenaga kependidikan di sekolah. Nah, ini ya. Jadi baik kepada kepala sekolah, kepada tenaga tata usaha, dan lain-lainnya itu ya. Tatap muka ini Bapak Ibu bisa menyampaikan presentasi PowerPoint begitu ya. Kemudian media pembelajaran, aplikasi program pembelajaran melalui MS Excel, MS Word ya, makalah, lembar kerja, modul pembelajaran, instrumen, dan lain-lain ya. Apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu ini bisa disampaikan oleh Bapak Ibu pada waktu penyampaian program tindak lanjut secara tatap muka. Demikian juga yang secara daring ya Bapak Ibu, di moda daring ini juga sama sih sebetulnya ya. Bapak Ibu bisa presentasi PowerPoint melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Webtext, Zoom, Google Meeting, aplikasi program pembelajaran daring, dan seterusnya. Ini bulan November ya, tanggal 30 ya, akhir bulan November. Jadi dimulai November 2020, jadwal akhir kegiatan pelatihan hari ini ya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu mengikuti kegiatan akhir kegiatan pelatihan. Kemudian Bapak Ibu nanti menyusun program tindak lanjut, atau mungkin sudah disusun begitu ya. Nah, kemudian unggah program tindak lanjut. Nah, jadi setelah ini nanti Bapak Ibu menyusun program tindak lanjut di format yang sudah disediakan, ya kemudian unggah program tindak lanjut. Nih, syukur-syukur kalau sudah dibuat oleh Bapak Ibu ya, nanti tinggal membenahi saja. Kemudian di bulan November sampai Januari ini nanti Bapak Ibu ya persiapan dan koordinasi program tindak lanjut ya. Tentunya setelah pasca pelatihan ini nanti Bapak Ibu akan minimal menyampaikan kepada kepala sekolah Bapak Ibu ya bahwa sudah melaksanakan diklat itu.
kemudian untuk pelaksanaan program tindak lanjut ini kita beri waktu bulan November ini ya. Ini November sudah akhir ya, dan kita ya Desember sampai Januari. Itu yang Bapak Ibu harus dilakukan. Kemudian di bulan Januari nanti ada monitoring dan evaluasi dampak diklat ya. Jadi ada Mones, mudah-mudahan nanti kami bisa melakukan Mones Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ini kalau kondisinya masih tetap seperti ini ya, Monesnya secara daring juga kan seperti itu ya. Kemudian unggah isian instrumen Mones dampak di SD berapa gitu ya, SD negeri apa atau SD apa gitu ditulis di sini. NUPTK-nya ditulis juga. Kemudian mata pelajarannya karena ini SD ya, mata pelajaran ditulis mapel SD begitu saja ya. Kemudian tanggal kegiatan, nah ini ditulis tanggal berapa sampai berapa kegiatan Bapak Ibu di kelas ini ya. Jadi ditulis tanggal kegiatan di kelasnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu sampai hari ini ya tentunya. Nah kemudian tanggal pengisian, kalau Bapak Ibu mengisinya hari ini ya diisi tanggal pengisian ini ya, tanggal 30 November 2020. Nah ini kolomnya nomor urut 1 diisi apa saja, diisi secara berurutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kegiatannya apa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengambil yang tadi itu, yang dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi ya, kegiatannya apa saja kan gitu ya, sosialisasi apa yang tadi sudah saya sampaikan itu ya. Itu tentunya mungkin di di struktur program itu juga bisa dimasukkan Bapak Ibu ya, materi diklat itu bisa dimasukkan, pilihlah Bapak Ibu apa yang nanti yang bisa disampaikan di situ. Kemudian modalnya pakai moda apa begitu ya, moda daring atau moda tatap muka begitu, silakan. Terus medianya ini pakai media yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi silakan nanti dimasukkan di situ. Kemudian waktunya, lah untuk waktu ini tidak usah ditulis tanggalnya ya Bapak Ibu. Hari dan tanggalnya tidak usah, cukup ditulis minggu keberapa begitu saja. Sehingga nanti bisa fleksibel Bapak Ibu ya. Kalau ditulis tanggalnya nanti ketika tanggal itu Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan, maka ya akan menjadi kurang pas begitu. Jadi ditulis di sini ditulis dilaksanakan di minggu keberapa gitu aja. Kemudian kemudian sasarannya siapa itu ya Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu mengimbaskan kepada siapa, nah ditulis sasarannya ke siapa, apa ke KKG, apa ke teman sejawat atau ke yang lainnya tadi yang sudah ada tadi ya di sasaran pembahasan tadi. Kemudian di sini ditulis peserta pelatihan nama Bapak Ibu ya. Jadi peserta pelatihan ditulis nama Bapak Ibu, kalau ada NIP ya dilengkapi dengan NIP-nya. Jadi seperti itu. Itu ya. Untuk berikut saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ini ya. Jadi yang perlu diingat-ingat oleh Bapak Ibu. Nah, saat ini